Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang kitab Yunus. Kita sudah memasukin pasal yang ketiga. Kita akan buka di pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Untuk pertama kalinya firman datang kepada Yunus. Yunus tidak mau melakukan. Ujungnya dia mengalami masalah dan persoalan. Dia dibuang di laut dan atas penentuan Tuhan ditelan oleh seekor ikan. Selama 3 hari di perut ikan, Yunus bertobat. Dia sadar diri, dia cari Tuhan. Dan setelah dia bertobat sungguh-sungguh, Tuhan berfirman kepada ikan itu untuk memuntahkannya di darat. Bapak Ibu, meski dengerin khotbahnya di part pertama dan part kedua, Bapak Ibu akan ngerti apa yang saya ajarkan hari ini. Bapak Ibu, sekali Tuhan kasih tugas kepada Yunus, selalu Tuhan akan kejar terus. Sekali Tuhan ngomong sama Yunus, karena Yunus ini adalah nabi Tuhan yang diutus Tuhan untuk memberitakan keselamatan, memberitakan kebenaran. Tuhan tetap panggil dia, Tuhan tetap cecer dia. Akhirnya apa yang terjadi? Setelah Tuhan berbicara kepada Yunus untuk kedua kalinya, baru ayat yang keduanya, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe. Sesuai dengan firman Allah, Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Setelah dengar firman Tuhan yang kedua, baru Yunus pergi. Dia sadar diri dan bertobat. Kenapa? Dia tahu apa yang dilakukannya selama ini salah. Dia jauh dari hadapan Tuhan. Yang kemarin kita bahas kalau Tuhan ngomong, tidak dilakukan, ujungnya ketemu problem dan masalah. Sekali Tuhan bicara sama kita, jalanin aja. Kelihatannya nggak enak, kelihatannya nggak jelas ujung pangkalnya seperti apa. Jalanin saja. Sekali Tuhan berbicara, itu punya maksud dan tujuan. Bapak Ibu, kalau Tuhan bicara sama engkau, Tuhan tempatkan engkau di satu tempat, di satu gereja, di satu komunitas. Tuhan punya maksud dan tujuan. Jangan gara-gara ada masalah Bapak Ibu kabur, keluar melarikan diri, gara-gara konflik, gara-gara perseteruan, gara-gara gegeran, dan lain sebagainya Bapak Ibu pindah. Bapak Ibu bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena sekali Tuhan tentukan kita, di mana kita ditempatkan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Sekali Tuhan berbicara kepada Yunus, dia punya maksud dan tujuan untuk membawa kota Niniwe ini bertobat, sadar diri, dan balik kepada Tuhan. Kalau Tuhan tentukan Bapak Ibu ditempatkan dimanapun, di gereja, di bangsa, di negara manapun, di daerah manapun, di kota manapun, Bapak Ibu punya tujuan ilahi yang harus digenapi. Alkitab katakan, usahakanlah kedamaian di mana engkau ditempatkan. Di mana engkau berada, harusnya ada damai Allah yang menyertaimu. Karena ada engkau yang mencintai dan mengasihi Allah, kota di tempat engkau berada akan diberkatin Tuhan. Gereja di mana engkau berada, gereja itu akan diberkatin Tuhan. Karena kita didapatin menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jangan gara-gara ada kita terjadi gegeran. Jangan gara-gara ada kita jadi perseteruan. Jangan gara-gara ada kita jadi ribut, berantem, dan lain sebagainya. Itu artinya kita yang perlu sadar diri, bertobat, dan balik kepada Tuhan. Kalau Tuhan bicara sama kita, Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Orang Kristen yang dewasa rohani, hidupnya disetir dengan tujuan Allah. Hidupnya bukan menggenapi rencananya sendiri, menggenapi cita-citanya sendiri, tapi hidupnya melakukan visi Allah yang ditaruh di dalam hatinya. Ini bahasa rohaninya. Kalau orang ngerti ini, hidupmu akan tetap kuat, tetap strong sekalipun menghadapi tantangan, himpitan, persoalan. Jalan, ngikutin visi ilahi yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Kemarin kita udah pelajarin bahwa setiap kita ini punya tujuan masing-masing yang berbeda. Tuhan taruh itu dalam hidup kita masing-masing berbeda. Satu dengan yang lainnya berbeda. Panggilannya Bapak Ibu berbeda dengan panggilan saya. Genapi dan lakukan dengan sepenuh hati apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Makanya kita meski bergaul dengan Tuhan, kita ngerti pimpinan Tuhan, kita ngerti maksud Tuhan karena kita memiliki kedekatan dengan Tuhan, kita bergaul intim dengan Tuhan. Jadi kita tahu tujuan hidup kita itu seperti apa. Banyak orang Kristen nggak tahu tujuan hidupnya apa. Sekedar minggu ke gereja, hari-hari biasa melakukan aktivitas biasa. Hidupnya nggak penuh makna, nggak penuh berarti, hidupnya kompromi dan lain sebagainya. Orang yang disetir oleh tujuan Tuhan dalam hidupnya, orang yang dikendalikan tujuan dalam hidupnya,
Orang itu akan menjadi orang yang benar-benar melakukan yang terbaik untuk Tuhan loh. Kalau dia jadi karyawan, dia jadi karyawan yang terbaik. Dia punya tanggung jawab. Dia jadi pekerja yang maksimal. Jadi ibu rumah tangga, jadi suami, jadi bos, jadi apapun juga, aparat pemerintahan atau apapun lah namanya. Kalau engkau ngerti tujuan Tuhan dalam hidupmu, di mana engkau ditempatkan, di situ nama Tuhan akan dipermuliakan. Lewat tindakanmu, lewat perbuatanmu, lewat ucapanmu, lewat kelakuanmu. Nama Tuhan dipermuliakan. Karena di mana engkau ditempatkan, Tuhan punya maksud dan tujuan. Supaya namanya ditinggikan dan dimuliakan. Yunus, sekali Tuhan ngomong, dia lawan perkataan Tuhan. Dia lari ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Setelah dia bertobat, balik sama Tuhan. Dia bertobat selama 3 hari di dalam perut ikan, dia sadar diri. Oh, aku ini salah selama ini. Dia njerit sama Tuhan. Bapak Ibu bisa dengerin, di part kedua kemarin kita udah bahas. Baru Tuhan perintahkan ikan itu memuntahkan dia. Setelah itu baru Tuhan ngomong. Berapa banyak dari antara kita, setelah kita melakukan dosa dan pelanggaran, Tuhan tidak berbicara. Tapi setelah kita bertobat, baru Tuhan berbicara. Bapak Ibu, dosa, pelanggaran, atau pemberontakan, atau apapun namanya yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, itu membuat rencana Tuhan gagal, membuat rencana Tuhan terpending, bisa membuat rencana Tuhan tidak digenapi, dan Tuhan biasanya berhenti berbicara, karena kamu ngikutin maumu sendiri, ngikutin caramu sendiri, ngikutin pikiranmu dan jalan pikirmu sendiri. Sampai Yunus bertobat, sadar diri, baru Tuhan berbicara. Bapak Ibu, ini juga hal ini dialami oleh Abraham. Setelah Lot tidak ikut lagi Abraham, baru Tuhan berbicara kepada Abraham. Seringkali Tuhan tidak akan berbicara kepada kita kalau kita di luar kebenaran. Tetapi ketika kita balik, Tuhan baru kasih instruksi selanjutnya apa. Makanya kita ini meski sadar diri lo, hidupmu tuh dalam kontrol kendali Tuhan atau di dalam kontrol kendali kedagingan dan hawa nafsumu sendiri. Kalau dalam kontrol kendali dagingmu, kamu ngikutin caramu sendiri, kamu ngikutin maumu sendiri, ujung hidupmu tidak akan didapatin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau melakukan segala sesuatu seenak perutmu sendiri. Engkau nggak melakukannya seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau engkau didapati seperti itu, menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kualitas. Harusnya orang Kristen itu kalau bekerja memiliki kualitas, dia akan lakukan yang terbaik. Kalau jadi pelajar, dia pasti akan belajar sungguh-sungguh, pasti jadi ranking. Tidak mungkin males-malesan. Kalau jadi pegawai, dia akan jadi pegawai teladan. Karena apa yang dilakukan penuh tanggung jawab dan nama Tuhan harus dipermuliakan dalam kehidupannya. Jadi hamba Tuhan pun memiliki kesungguhan dan kemurnian hati, bukan mengejar untung dan laba. Yang dikejar adalah perkenanan Tuhan. Nah, kalau kita ngerti ini, hidup kita ini tambah hari tambah bermakna. Hidup kita tambah hari tambah bernilai. Menjadi berkat bagi banyak orang. Orang diberkati melalui semua yang keluar manifestasi dalam kehidupan kita. Bahkan orang di sekitarmu juga akan menikmati Tuhan melalui hidupmu. Kalau selama ini tidak terjadi, berarti ada yang harus kita ubah. Berarti ada yang salah yang harus kita perbaiki. Bertobat balik sama Tuhan. Atau mungkin selama ini Tuhan gak kasih petunjuk apa-apa. Tuhan berhenti berbicara dengan hidupmu. Coba koreksi hatimu. Engkau selama ini menantang firman Tuhan apa tidak? Engkau hidupmu berlawanan dengan kebenaran apa tidak? Kamu ngikutin maumu sendiri apa tidak? Kalau selama ini engkau melakukan segala sesuatu semaumu sendiri dan bertindak seenak perutmu sendiri, hari ini belajar balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup bikin breakthrough dan terobosan, Tuhan akan berbicara menuntun langkahmu. Setelah Yunus bertobat, baru Tuhan berbicara. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Ini setelah dia bertobat. Waktu dia menentang firman Tuhan, dia jalan maunya sendiri. Dia ikut ke kapal ke Tarsis. Ternyata Tuhan gak bicara. Tuhan diam saja sampai titik tertentu. Akhirnya dia dibuang ke laut, baru atas penentuan Tuhan dikirim seekor ikan nelan. Baru dia sadar diri bertobat. Baru mulai Tuhan berbicara. Hari ini balik sama Tuhan, masih ada kesempatan. Kalau kita ini bikin kesalahan, pelanggaran, dosa yang jahat, yang bejat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita balik sama Tuhan, Tuhan terima kok. Kasih setianya masih tersedia sampai hari ini. Hanya dibutuhkan pertobatan dalam hatimu. Kita lanjutkan di ayat yang
3, bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Dia ngikutin maunya Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari seperjalanan jauhnya. Ia berseru 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Dia menjadi pengantara lidah Tuhan. Kalau orang ngikutin apa yang Tuhan mau, hidupnya itu penuh kuasa, penuh dampak, penuh otoritas. Jadi orang dengerinnya itu ada bobot dan kuasa yang mengalir dari perkataannya. Yunus perkataannya selama sehari perjalanan dia berseru. Kalau engkau nggak bertobat, bangsa ini akan ditunggang balikkan Tuhan loh. Karena dosa yang diperbuat. Karena kejahatannya sudah sampai ke telinga Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan tetap baik kan? Berapa banyak dari kita sudah bikin kejahatan, bikin dosa, bikin pelanggaran, jauh daripada Tuhan. Tapi Tuhan masih tunggu kita untuk bertobat. Tuhan peringatkan kita mungkin lewat khotbah saya, mungkin lewat khotbah orang lain, mungkin ketemu hamba Tuhan lain, mungkin ketemu media apapun dan itu berbicara nemplak dalam hatimu. Mungkin pembantumu, istrimu, anakmu, atau siapapun orangnya tiba-tiba menegur, menasihatin untuk balik sama Tuhan. Itu artinya Tuhan masih sayang sama kamu. Kalau Tuhan nggak sayang, dibiarin aja loh. Bangsa Niniwe ini bikin kejahatan sampai ke telinga Tuhan, ke hadapan Tuhan, kejahatannya. Tapi Tuhan masih sayang sama bangsa ini. Bangsa ini akhirnya diselamatkan. Tetapi Tuhan ngutus Yunus. Tuhan tetap baik kok. Tuhan itu tetap baik. Ketika Tuhan mau menghancurkan sebuah bangsa, atau sebuah negeri, atau sebuah kota, Tuhan selalu kirim orang-orang tertentu memperingatkannya. Kalau nggak sadar diri dan bertobat, baru murka Tuhan turun. Seperti di Sodom dan Gomora, tetap diperingatin dulu. Tetapi ternyata nggak ada orang yang bertobat di sana. Ternyata kota itu akhirnya dihancurkan. Di Niniwe berbeda. Ketika dia diberitakan bahwa Tuhan mau menunggang balikkan kota ini. Lihat apa yang terjadi di ayat yang kelima. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa mereka. Baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Karena dengar apa yang dikatakan Yunus. Karena Yunus diurapin Tuhan. Punya otoritas kuasa. Sekali Bapak Ibu diutus Tuhan, Tuhan sertain hidupmu. Tuhan gak akan biarkan hidupmu sendiri. Makanya saya percaya kalau setiap hamba Tuhan itu memiliki hubungan kedekatan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa dia punya panggilan di hadapan Tuhan. Nanti pasti diurapin Tuhan kok. Bapak Ibu pun juga sama. Kita ini adalah pewaris semua perkara-perkara ilahi. Harta di surga itu menjadi bagian kita. Harusnya kalau kita ini memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, Tuhan berikan otoritas kepada kita. Makanya dijaga mulutmu, jangan ngomong sembarangan, jangan ngomong maki-maki, penuh kata-kata umpatan, kata-kata kasar, kata-kata kotor. Bagaimana mungkin Tuhan urapi lidahmu memiliki kuasa dan otoritas, tapi kalau mulutmu itu jahat. Mulutmu jahat, kelakuannya busuk, kata-katanya nyakitin, melukain orang. Harusnya hari ini mulai sadar diri. Jangan sampai kita pakai mulut kita ini di sisi lain memuji Tuhan, di sisi lain memaki-maki orang. Kalau pingin mulutmu dipakai Tuhan, pakai dengan ngomong yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Alkitab akan katakan bahwa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksiku, memberitakan Injil kebenaran tentunya. Kita semua ini diurapin Tuhan. Makanya dijaga mulutmu nih. Semakin ngomong kebenaran, semakin dipakai untuk nyembah Tuhan, semakin dipakai untuk memberitakan kebenaran, mulutmu semakin memiliki kuasa dan otoritas. Jangan ngomong yang gak penting. Buat apa? Apalagi ngomong itu hanya mendatangkan dosa. Tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gak penting sama sekali. Hari ini kita mesti belajar diri untuk jaga mulut kita. Yunus diberikan kuasa dan otoritas. Kata-katanya itu sampai orang itu mau dengar. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Mau orang dewasa maupun anak-anak mereka mengenakan kain kabung. Mereka mau puasa. Ayat yang ke-6. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya. Ditanggalkanlah jubahnya. Diselubungkannya kain kabung. Lalu ia duduk di abu. Ini orang-orang Niniwe dan rajanya ini memiliki respon hati yang benar. Ketika diberitakan apa yang akan dilakukan Tuhan atas kota Niniwe, rakyatnya bertobat, rajanya bertobat. Harusnya kita ini kalau udah ditegur, dinasihatin,
Dengar khotbah yang nemplak itu sadar diri lu. Jangan mengeraskan hati. Kalau engkau mengeraskan hati, engkau merasa benermu sendiri, engkau merasa hebat, merasa mampu, merasa nggak bersalah, percuma dan sia-sia. Toh semua tindakan, semua perbuatan kita itu yang melihat Tuhan, yang memperhatikan Tuhan. Kita bisa kelihatan benar di hadapan manusia. Kita bisa membela diri dan melakukan apapun lah pembelaan namanya. Tapi kan Tuhan tetap lihat sampai kedalaman batin kita. Kalau kita salah, sadar diri bertobat. Kita itu nggak bisa lari dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kita bisa pakai kamuflase, kelihatan agamawi, kelihatan rohani fisiknya, pakaiannya pakai pakaian agamis. Tapi kalau hatinya busuk, sikapnya buruk, kelakuannya jelek, bejat, kotor, najis, tetap tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau sudah begitu, ditemplak, ditegur, dinasihatin, sadar diri, tidak usah bela diri. Orang Tuhan itu seneng kok. Dengan orang yang rendah hati mau bertobat, Tuhan pasti pulihkan. Kenapa sih banyak orang susah dan lama sekali dipulihkannya? Karena dia mengeraskan hatinya. Coba kita ini memiliki sikap hati yang rendah. Yang kalau ditegur, dinasihatin salah itu cepat bertobat. Punya rasa malu di hadapan Tuhan. Oh ya, aku udah salah loh. Tapi banyak orang kan nggak memiliki rasa malu. Mukanya sudah muka tembok, tebel. Sudah tidak mau bertobat lagi. Kata orang Jawa itu muka gedek. Dinding dari bambu itu namanya gedek. Orang nggak tahu malu itu. Udah ditegur, dinasihatin masih tetap bela diri. Merasa dirinya kudus, dirinya suci dan paling benar sejagat raya. Pemulihanmu tambah lama. Ikut Tuhan ini ngikutin caranya Tuhan, bukan ngikutin cara kita. Kita itu ngikutin step by step seperti yang Tuhan mau, bukan ngikutin seperti yang kita mau. Jalan ngikutin kehendak Tuhan. Semakin kita merendahkan hati dan kita mau bertobat, pemulihan kita akan semakin cepat sekali. Bapak Ibu, masih ada kesempatan. Engkau mungkin sedang berzina, pernah ke dukun, pernah ke peramal, pernah ke Gunung Kawi cari pesugihan, gugurin anak, atau apapun yang Bapak Ibu pernah lakukan, kejahatan-kejahatan. Kau datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kasih setianya masih tersedia kok. Masih tersedia. Seperti ini, orang-orang Niniwe ini bertobat, rajanya pun bertobat. Lihat, kita akan lihat di ayat yang ke-7. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, sampai ternak pun, perhatikan ya, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Orang tua dan orang mudanya, mereka dimaklumkan untuk puasa. Ternaknya, lembu sapi, kambing domba tidak boleh makan apa-apa. Tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Ini loh pertobatannya sungguh-sungguh. Pertobatannya sungguh-sungguh. Banyak orang mendoakan, minta dilayani pelepasan, tapi nggak mau bertobat, ya percuma. Mau dilepasin apanya? Orang dia nggak mau bertobat kok. Orang mau dilayani pelepasan kalau dia sadar diri, dia bertobat. Oh ternyata dia udah terikat dan dia butuh dilepaskan karena dia terikat nggak bisa melepaskan diri, baru bisa dilayanin. Saya sering kali disuruh melayani pelepasan orang. Orangnya sendiri nggak mau bertobat, ngapain dilayani pelepasan? Kita kan nggak bisa ngusir tamu orang. Dia sendiri sebagai tuan rumah ngundang tamu, masa kita orang luar mau ngusir tamunya? Ya otomatis yang punya rumah yang ngusir dulu. Kita nggak bisa melayani pelepasan sembarangan. Bapak Ibu, kita ini harusnya sadar diri ya. Cepat bertobat gitu loh, jangan keraskan hati. Cepat memiliki sikap hati yang lembut. Bapak Ibu, kita pernah pelajari tentang perbedaannya Daud dan Saul. Saul itu diperingatkan berkali-kali selalu bela diri. Berapa banyak dari kita nih selalu bela diri. Ditegur sering kali nggak terima. Karena nggak suka ditegur, apalagi frontal. Rasanya itu kan menyakitkan buat daging. Udah tahu salah ditegur, sadar diri bertobat. Saya sering kali terima masukan. Saya juga pernah ditegur. Kalau saya salah, saya bertobat. Kalau saya benar, saya jalan aja terus. Karena kita harus memiliki sikap hati yang lembut, yang mau dididik, mau diajarin. Jangan maumu sendiri, jangan seenak perutmu sendiri. Kita harus berjalan seperti apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan inginkan kok. Kalau hidup kita ini berjalan seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan, kita akan menikmati semua kebaikan dan kebajikan Tuhan. Kita akan menikmati hal yang ilahi yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita hidup nih ngototnya, sudah nggak mau bertobat, maunya sendiri, keras kepala, selalu cari alasan. Biasanya orang yang susah bertobat nggak mau ditegur itu, kalau ditegur itu bela diri cari alasan. Apapun lah alasannya. Hari ini belajar diem gitu. Kalau terima masukan, cepat bertobat sadar diri. Daud itu ditegur, langsung bertobat cari Tuhan. Tapi Saul ditegur mencari pembenaran diri. Selalu membenarkan diri. Banyak orang nggak suka ditegur. Padahal teguran itu
adalah jalan menuju kita berubah menjadi lebih baik. Kalau anak punya anak nggak pernah ditegur, akhirnya anak itu jadi kurang ajar gedenya. Jadi liar, susah dikasih didikan. Seringkali ada jemaat-jemaat tuh, anak-anaknya yang liar diserahkan kepada kami sebagai hamba Tuhan. Saya pikir, loh, anakmu dari muda kamu apain? Kok ini anak sudah liar kamu serahin kepada kita? Ternyata dari muda nggak pernah dididik, nggak pernah dinasihati, nggak pernah ditegur. Terus setelah gedenya diserahin kepada kita sebagai hamba Tuhan. Memangnya kita ini bisa ngapain? Harusnya orang-orang tua harus bisa mendidik anaknya dari kecil, dari umur balita harus diajarin, dididik, dinasihatin, diajarin tata krama, diajarin etika, diajarin sopan santun supaya bisa menempatkan diri dengan tepat. Jangan disuapin dengan uang, disuapin dengan mainan, tapi nggak diajarin etika, tapi nggak diajarin tata krama. Nanti hidupnya anak-anakmu nggak bisa ngatur hidupnya dengan baik. Dikasih pelajaran ngatur hidup supaya bisa menempatkan diri dengan tepat. Banyak anak-anak yang orang tuanya nggak pernah didik, ketika dewasa anak-anak itu tumbuh tidak punya aturan karena nggak bisa ngatur hidupnya dan nggak pernah dikasih pengajaran yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini meski belajar, kalau engkau salah bertobat, terima didikan, terima masukan, cepat balik sama Tuhan, Tuhan sanggup memulihkan. Kita harus memiliki sikap hati yang lembut, yang mau berubah, yang semakin hari semakin mau diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau kita ini ingin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan, kita harus siap dididik, ditegur, dan dinasihatin. Kalau engkau dengar khotbah saya yang keras gitu, beberapa hari terakhir ini kan khotbah saya nggak terlalu keras. Mungkin di tahun 2021, 2022 khotbah saya kan selalu keras sekali kan. Dan engkau tersinggung itu sebenarnya bagus kalau engkau dengar khotbah siapapun orangnya dan kamu tersinggung, artinya ada hal yang harus berubah dalam dirimu. Karena itu nggak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan tersinggung dengar khotbah orang lain. Justru kamu koreksi diri, sadar diri, dan bertobat. Dan hidupmu akan mengalami pemulihan. Bangsa Niniwe, mereka benar-benar bertobat sungguh-sungguh. Mereka benar-benar ngambil keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Di ayat yang ketujuhnya, lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, ini rajanya dan pembesarnya ini sepakat memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Ayat yang ke-8-nya, haruslah semua manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Mereka doa, mereka berpuasa, mereka berseru dengan keras, dan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Bapak Ibu, kalau engkau ingin mengalami breakthrough dan terobosan, bertobat, balik sama Tuhan, puasa dan kejar Tuhan, berubah dari tingkah lakumu yang jahat. Seperti bangsa Niniwe, kejahatan yang selama ini dilakukan, kedengaran sampai ke surga. Dan Tuhan mau kirim murka, tetapi sebelum kirim murka, Tuhan kirim Yunus untuk memberitakan ternyata orang Niniwe ini mau bertobat. Mereka berseru dengan keras kepada Allah. Mereka harus masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, dari kekerasan yang dilakukannya. Mereka doa dan puasa. Ternyata itu membuat hati Tuhan lunak hatinya. Dan ternyata akhirnya di ujungnya Tuhan lunak hatinya. Perhatikan ayat yang ke-9. Siapa tahu, mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala, sehingga kita tidak binasa. Ayat yang 10 perhatikan. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Allah sampai nyesel. Waduh, orang Jawa bilang gelo. Wah, udahlah, nggak usah aku bikin murka. Ini orang ternyata berbalik kepadaku. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ini bisa membuat hati Tuhan ternyuh, hati Tuhan masyul, hati Tuhan menyesal yang dulunya dia murka, menyala-nyala, mau ditimpakan kepada kita. Ternyata kita berbalik sama Tuhan. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan akhirnya melakukannya. Murka yang harusnya ditimpakan kepada kita,
tidak akan pernah ditimpakan. Kalau engkau melakukan kejahatan, ya tinggal tunggu waktu saja. Cawan murkanya penuh, dan murka itu akan benar-benar menghancurkan hidupmu. Bapak Ibu, kalau engkau dengar hari ini ya, bertobat, sadar diri, cari Tuhan, kejar Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Bapak Ibu mungkin bikin kesalahan, bikin dosa, bikin pelanggaran. Hatimu terlalu keras. Yang tahu kelemahanmu dan dosa yang tersembunyi dalam dirimu adalah hatimu sendiri dengan Tuhan. Kalau engkau masih simpan-simpan, masih sembunyi-sembunyi, percuma disembunyiin. Tuhan juga lihat, Tuhan perhatikan. Lebih baik bertobat balik sama Tuhan. Sebab dosa yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi itu akan membuka celah. Setan akan bisa menghampirin hidupmu, menguasai hidup dan menghancurkan tujuan Allah dalam hidupmu. Apapun itu namanya. Hari ini sadar diri, bertobat balik sama Tuhan. Kita tuh harus memiliki sikap hati yang benar. Kita memiliki sikap hati yang lembut, yang mau bertobat, yang mau dididik, mau diajarin. Semakin hari semakin berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kunci breakthrough dan terobosan. Engkau bisa membuat hati Tuhan menyesal. Tuhan akan turun dengan caranya yang ajaib. Berbalik dari semua kejahatan, dosa, dan pelanggaranmu. Cintai Tuhan dan kasihin Tuhan. Beberapa hari yang lalu kita pelajari selesai dari seluruh kitab Ester. Hanya orang yang bisa menyenangkan hati raja, dia dapat perkenanan, dia dapat perlakuan yang berbeda, bahkan jadi favoritnya Tuhan. Kita harusnya menjadi orang yang berbeda hari ini. Semakin kita belajar firman, saya berdoa nih, saya ngajarin banyak firman, banyak hal ini. Saya berdoa yang rajin mendengarkan apa yang saya sampaikan, hidup untuk semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Itu menjadi satu hal yang berbeda. Kalau hidupmu bisa menyenangkan Tuhan, itu sebagai satu kebanggaan buat saya yang ngajarin kamu bahwa hidupmu benar-benar berubah. Apa yang saya khotbahkan ini bukan hanya enak di telingamu. Saya mau hatimu berubah dan hidupmu berubah. Semakin hari semakin menyenangkan Tuhan. Semakin hari semakin mengalami kemenangan. Mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupmu bahagia dan sejahtera. Menikmatin semua kebaikan Tuhan. Dan menggenapi rencana Allah dengan segenap hati apa yang ditentukan dalam hidupmu. Sampai garis akhir engkau didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sadar diri. Balik sama Tuhan. Bertobat sama Tuhan. Dengerin apa kata Tuhan. Kata firman apa, lakukan saja. Tidak usah berbantah-bantah. Bapak Ibu, hari ini meski belajar firman terus ya. Renungin firman, dengerin khotbah, dengerin pengajaran. Kalau masih ada hal yang buruk dalam diri kita, bertobat. Buru-buru balik sama Tuhan. Tuhan selalu berikan kemampuan kita untuk mampu berjalan setiap hari dalam kekudusan, berjalan dalam setiap hari dalam kesucian. Semakin kita berjalan bersama Tuhan, hidup kita semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Otomatis hidupmu tuh ngalami breakthrough dan terobosan. Mungkin ada beberapa orang pingin ngalami terobosan dalam hidupnya. Selama ini kok rasanya hidupnya sial aja. Bikin usaha bangkrut, bikin pelayanan tidak berkembang, keluarga kerjaannya gegeran dan berantem, buka usaha resto pembelinya sepi, buka pabrik konsumennya nggak banyak, pelanggannya nggak banyak, jadi karyawan kok rasanya berat banget. Coba kamu balik sama Tuhan, mulai rendahkan hatimu di hadapan Tuhan seperti bangsa Niniwe ini. Kalau engkau didapatin menjadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berikan perkenanan. Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti bikin breakthrough. Tuhan pasti bikin terobosan. Tuhan pasti lakukan sesuatu yang ajaib dalam hidupmu. Dan namanya pasti dipermuliakan atas hidupmu. Bapak Ibu, Tuhan itu punya maksud dan tujuan atas hidup kita. Kalau kita jalan sama Dia, kita ngikutin maunya Dia, kita akan menikmatin semua kebaikan dan kemurahan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Amin. Kota Niniwe bertobat, balik sama Tuhan. Mereka puasa sampai lembu sapinya, kambing dombanya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Rajanya, para pembesarnya, rakyatnya, orang tua dan anak-anak, mereka harus mengenakan kain kapung. Mereka berpuasa sungguh-sungguh, mereka bertobat sungguh-sungguh. Dan ternyata Tuhan menyesal untuk mendatangkan murka Allah. Kita akan lihat ya, bangsa Niniwe ini dipromosi Tuhan loh di dalam perjanjian baru. Besok kita akan pelajari hal yang powerful, hal yang dahsyat sekali. Harusnya
Semakin hari kita semakin ngerti Tuhan, semakin kenal Tuhan, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Hidup kita ini semakin hari semakin berjalan dalam kehendak. Hidup kita semakin menikmati kebaikan dan kemurahannya. Kalau kita ngerti seperti ini, engkau nggak akan stres, engkau nggak akan bingung, engkau nggak akan putus asa, engkau nggak akan sampai nangis jerat-jerit nggak jelas, tapi engkau akan datang sama Tuhan. Kalau hadapin masalah, hadapi tekanan, hadapi himpitan, hadapi persoalan, datang sama Tuhan. Menyembah Tuhan, cerita sama Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan akan buat mujizat dalam hidupmu. Apa yang saya sampaikan ini, Bapak Ibu mesti alami, Bapak Ibu mesti lakukan, baru ngerti. Dan saya berdoa, ada orang-orang yang hidupnya diubahkan. Semakin hari, semakin mencintai Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, semakin menyenangkan hati Tuhan. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu. Besok kita akan lanjutkan lagi di pasal yang terakhir. Kita sekarang berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan. Biar firman ini menjadi kehidupan dalam kehidupan kami. Praktek hidup kami mengalami kemenangan dan menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang masih melakukan dosa dan pelanggaran. Templak hatinya, tegur hatinya, mengambil keputusan untuk bertobat dan sadar diri. Hamba berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman-Mu ini. Dipulihkan, diberkati, mengalami breakthrough dan terobosan. Bagi yang sedang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus, jadi seperti aku doakan dan katakan. Dalam nama Yesus, semuanya untuk hormat kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. And God bless you. Aku berdoa, ada orang-orang di tempat ini yang ingin ngalami Tuhan. Ada orang yang ingin ngalami Tuhan, angkat tanganmu. Buka tanganmu berdoa. Saya mau berdoa. Tutup matamu, fokus sama Tuhan. Saya mau hitung 1 sampai 3 ya. Nanti ada orang-orang yang akan ngerasain hadirat Tuhan begitu kuat. Terus semakin kuat. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ini bagianmu, bukan urusanku. Ada kuasa Tuhan yang hadir dalam ruangan ini begitu kuat. Satu, ada seseorang mulai didamah Tuhan. Hadiratnya begitu kuat. Nanti sembah ya. 2, kuat urapannya. Sekarang terima itu. Go! Go! Jesus! Now! Jesus! Yes! Hey! Now! Jesus' name. Go! Will! Do it! Do it! Do it! Jesus' name. Pengurapanmu turun. Now! Go! Jesus' name. Jesus' name. Tuhan. Will! Berdui! Jesus' name. Enamoré, si enamoré, ini miniana lama. Yes,
kenebe. Go! Naralamase. Inamose. Aku perintahkan semua roh jahat dalam ruangan ini yang bukan dari Tuhan, yang roh bukan dari Tuhan. Aku berdoa ada orang-orang yang luka batin, yang pernah disakiti. Lepaskan. Jesus name. Go. Yes Tuhan. Engkau belum selesai dalam ruangan ini. Ada beberapa orang yang masih dijamah Tuhan, sampai gak tahan kuat berdiri loh. Nalamoso sini mianamo minamo senalamore hirianama. Breathe upon me, breath of God. Pingin nyembah terus kan? Tahu gak? Pingin nyembah terus kan? Enak kan hadiratnya? Bawa pulang hadirat ini. Lakukan setiap hari di kamar doamu. Lakukan di kamar doamu. Ada waktu senggang, bangun keintiman dengan Tuhan. Urapannya akan semakin tebal memenuhi hidupmu loh. Amin. Saya mau melihat ada perubahan besar terjadi dalam ruangan ini. Apapun persoalannya, apapun masalahnya, kalau ada orang-orang yang haus dan lapar nyembah Tuhan, di mana Tuhan ditinggikan, Dia akan manifestasikan kuasanya. Dengerin baik-baik. Ada beberapa orang masih rasanya pengen tutup mata dan nyembah Tuhan, dan ini harus selesai. Kalau nggak saya diomelin nanti. Kan waktunya udah selesai. Dengerin baik-baik ya. Semakin hari kamu lakukan setiap hari di kamar doamu, kuasanya semakin real dan nyata. Semakin bangun keintiman pribadinya semakin nyata. Dia real menyertaimu. Dia bukan Tuhan yang seperti kamu bayangin main kecapi di surga, ambil duduk di kursi goyang liatin, ngapain anakku ya, enggak. Dia menyertai, this real, berjalan bersamamu. Bahkan kamu ngomong pun disertai, kamu nyembah Tuhan disertai, deal bisnis dengan orang pun akan disertai Tuhan. Kemanapun kau pergi, kuasanya semakin nyata. Dan waktu kamu nyembah Tuhan setiap hari, seperti come breathe upon me, seperti Tuhan hembuskan nafasnya dalam hidup, dan kau bisa bersembunyi dalam hadirat-Nya. Come breathe upon me. Ketika Tuhan hembuskan nafasnya dalam hidupmu, rohnya memenuhi hidupmu, Roh Kudus menyertai semakin nyata. Salib mahen, mulutmu menyembah Tuhan, tanganmu memugungkan namanya. Dan waktu kamu ngadepin masalah, engkau bersembunyi dalam hadirat-Nya. Ketika ada orang nyakitin dan melukain kamu, kamu tetap berjalan dalam kasih, gak kesel, gak jengkel, gak ngamuan, gak ngototan. Baru kamu bisa, Jesus I adore, Jesus I adore your holy name. Tuhan berkati Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Segala pujian buat Tuhan Yesus Kristus.